Para sahabat, ada seorang profesor teh botol yang jadi profesor dan profesor yang teh botol. Itu sejak tahun 2014 yang ngoceh terus itu di mana-mana ya, entah di forum atau di media sosial, itu mencaci maki undang-undang desa. Ya dulu dia termasuk salah satu pakar yang diundang oleh Pansus dari 104 gitu ya. Tapi dia nggak jadi tenaga ahli Pansus. Dia mengatakan bahwa undang-undang desa itu sesat, tidak ilmiah, pemerintahan palsu, kolonial, inkonstitusional, macam-macam. Saya nggak usah baca secara detail ya. Saya sudah lama berdebat dengan dia di berbagai tempat dan saya pernah mengatakan bahwa yang palsu itu bukan pemerintahan desa, tetapi pengetahuan Anda tentang pemerintahan itu. Ya. Dan itu kan sering saya kasih metafora. Kalau ini ada 10 ayam, ya, dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, lalu dia menyukai satu ayam. Kemudian yang 9 ayam yang lain itu dikatakan itu palsu, ayam palsu atau bukan ayam. Jadi dia nalarnya seperti itu. Teorinya masih dangkal. Dia menggunakan berbagai hal gitu lalu untuk mengukur ini loh, kalau pemerintahan desa yang benar itu yang begini ini. Saya sudah bahas ini, udah banyak ini yang soal pemerintahan palsu itu. Yang justru palsu itu adalah bestur atau melihat pemerintahan dengan administrasi negara itu malah justru itu yang palsu. Jadi yang palsu itu yang sebenarnya yang anti politik. Jadi dia ngomel terus itu sampai sekarang, dan itu saja yang dia omongkan ya seputar pasal 18 kedudukan desa. Padahal kan desa ini kan kompleks. Ya. Faktanya ya nggak seperti yang dia bayangkan. Nah, belakangan dia membuat satu tulisan gitu ya. Judulnya ya kira-kira mereformasi pemerintahan desa. Lalu ditulis namanya Profesor Doktor lengkap gitu. Itu kalau profesor itu masih menuliskan prof di naskah itu, dia itu nggak percaya sama keprofesorannya. Atau bahkan bisa saya katakan itu feodal. Ya, jadi itu feodal teriak feodal, kolonial teriak kolonial. Dengan gagasan mereformasi pemerintahan desa itu artinya dia punya niat baik, dalam tanda petik. Punya niat baik, punya kehendak baik untuk memperbaiki desa. Tetapi dengan cara anti desa. Ini tema yang saya bicarakan sekarang ini berjudul kehendak memperbaiki desa dengan cara anti desa. Ini namanya kontradiksi. Di mana letaknya? Atau apa yang dia lakukan kok saya sebut anti desa? Dia ya seperti orang orientalis modernis pada umumnya, orang ilmiah pada umumnya yang melihat desa itu secara patologis. Jadi desa itu sesuatu yang patologis, sesuatu yang buruk, kotor, korup. Dia senang kalau dapat berita kepala desa korup, padahal yang korup ya di mana-mana, dan itu ya begitu itu. Tapi kan kita negara hukum, yang korupsi ya dihukum aja, nggak usah didiskusikan. Itu kan kurang kerjaan aja kalau ilmuwan kalau membicarakan korupsi itu sama dengan membicarakan hal-hal yang remeh-temeh itu. Ya, jadi dia melihat ya desa itu jadul, pokoknya yang jelek-jelek itulah gitu ya. Kepala desanya bandit gitu. Nah, kontradiksinya kan lalu kelihatan. Bagaimana kalau Anda mau memperbaiki desa, mereformasi pemerintahan desa, tetapi
Anda anti terhadap itu, terhadap desa, terhadap subjeknya itu. Padahal kan ya kita ini kalau mau memperbaiki desa kan harus kita letakkan dulu desa itu sebagai subjek. Nah kalau ini anti desa kan nggak mungkin dia menempatkan desa sebagai subjek. Hanya akan ditempatkan sebagai alat, sebagai target, sebagai objek. Ini kontradiksinya di situ juga. Artinya dia mencaci maki desa, habis itu dia pengen memanfaatkan desa untuk menjalankan ilmunya. Menjalankan ilmunya yang ilmiah itu. Ya. Jadi dia mengagung-agungkan keilmiahnya gitu. Padahal dia dangkal. Dia hanya putar-putar aja di pasal. Ya. Seakan-akan satu pasal itu bisa menyelesaikan persoalan yang kompleks. Jadi cara pendekatannya itu legal formalis gitu ya. Jadi apa namanya ya dengan administrasi publik, administrasi negara yang modern gitu. Dan kemudian dia tidak menangkap realitas desa itu secara utuh. Gitu. Dia mengagung-agungkan penelitian, padahal penelitiannya ecek-ecek juga. Saya pernah membaca penelitiannya positivisme itu, tidak ada perspektifnya yang memadai yang bisa dipetakan, ya, diuraikan lalu dikritik dan sebagainya. Enggak, ini ya saya menggunakan apa namanya ya teori-teori yang dari negeri Belanda itu sama Gary Stoker ya, tolak ukur local self government itu begini gitu ya. Lalu dia bilang bahwa karena desa nggak memenuhi lalu dikatakan ini palsu gitu. Ya semua orang bisa melakukan penelitian dan yang disebut ilmiah bukan hanya dia gitu. Jadi saya tidak percaya penelitian pengetahuan itu ilmiah, netral, objektif. Di dalam itu ada kekuasaan. Ya kekuasaannya dia itu. Supaya gagasannya paling tidak dipakai orang gitu. Ya. Karena itu dia gigih betul lalu mengatakan yang lain itu tidak ilmiah. Jadi yang ilmiah itu yang keluar dari mulutnya dia itu. Padahal kadar ilmiahnya dangkal. Cara dia melakukan konseptualisasi pun nggak menarik. Gitu. Ya tidak menarik. Jadi dia tidak mengungkapkan banyak perspektif lalu dia standingnya di mana itu nggak begitu. Jadi dia hanya mengutip sana, mengutip sini yang disukai gitu. Itu kan kayak asal comot terhadap ayat aja gitu. Lalu digunakan untuk menilai, untuk menjudgment gitu ya terhadap satu kondisi empirik. Kalau tidak cocok dengan judgementnya ini dikatakan palsu, ini jelek gitu. Itu namanya positivisme. Ya. Positivisme itu artinya ya objek yang dia lihat yang tidak cocok dengan standarnya, dengan indikatornya, maka dikatakan negatif. Nah karena negatif lalu pengen dibuat positif, itu namanya kehendak untuk memperbaiki, itu niat baik untuk memperbaiki. Tapi itu belum tentu relevan. Ya. Jadi dia malah di satu sisi penelitian seperti itu, di sisi lain dia mencaci maki. Gitu. Dan sudah banyak pamong desa, kepala desa yang marah gitu. Artinya dia nggak punya basis itu. Ya. Itu satu. Yang lain saya kira dia juga sering mengkritik ini kolonial itu. Itu artinya dia kolonial teriak kolonial. Itu udah bolak-balik. Kalau mau ngeritik kolonial itu jangan pakai modernisme. Jangan pakai modernisasi karena modernisasi itu ya warisan kolonialisme, itu terusan itu. Kalau mau mengkritik ya belajarlah pakai postmodernisme, postkolonialisme. Ya, jadi kalau pakai postkolonialisme, postmodernisme itu malah justru dibalik. Artinya melihat pemerintahan, melihat administrasi, melihat pembangunan, bahkan melihat profesor dari sisi desa. Bukan melihat desa dari sisi profesor teh botol. Dibalik ya. Dia nggak akan itu karena memang barangkali nggak paham juga gitu. Jadi perspektif ini beraneka ragam dan tantangannya adalah apakah perspektif itu relevan ya. Relevan dengan dunia nyata gitu ya. Dengan tantangan, dengan aspirasi, dengan konteks gitu. Jadi dia mengagungkan harus ilmiah gitu.
Ya, jadi itu para institusi pemegang kedaulatan rakyat itu kan dianggapnya bodoh semua gitu. Saya nggak percaya dengan omongan kayak begitu. Ya, jadi ini institusi pemegang kedaulatan rakyat itu sudah dipercaya oleh banyak dan sementara dia itu nggak punya basis. Basisnya berapa dia? Ya, ini institusi pemegang kedaulatan rakyat dan undang-undang desa itu memperoleh apresiasi begitu banyak orang. Meskipun sekarang juga dilucuti, dibunuh berkali-kali meskipun tidak mati ya, tapi sekarat oleh banyak pihak. Tapi ini sebagai konten ya ini luar biasa. Meskipun tidak disebut tidak ilmiah karena tidak ilmiah itu karena bukan keluar dari mulutnya dia gitu. Ya. Jadi itu kontradiksi yang beraneka ragam termasuk kalau dia bicara ini kolonial, warisan kolonial, pemerintahan tidak langsung. Warisan kolonial sekarang pun ya pemerintahan tidak langsung juga gitu. Jadi artinya negara ini kan tidak hadir betul untuk mengurus warga yang ada di pelosok pedesaan, tapi pakai perantara. Jadi kalau ngomong pemerintahan tidak mau ngomong pemerintahan langsung gitu ya, sebagai kritik untuk mereformasi terhadap pemerintahan tidak langsung ya negara yang harus dibicarakan. Jadi ini kan ini kan jelas ini citizenship, pemerintahan langsung gitu ya. Pelayanan publik ini jadi satu paket ya, jadi satu paket. Jadi kalau mau ngomong pelayanan publik yang itu andalannya, ilmu andalannya, padahal persoalan di Republik ini bukan hanya pelayanan publik tapi perlindungan itu penting. Jadi banyak orang yang tidak terlindungi. Tapi pelayanan publik gitu ya. Kalau mau ngomong pelayanan publik ya jangan pakai desa. Ya negara itu yang harus dibicarakan, yang harus dipukuli negara itu. Itu percuma kalau Anda ngomong pelayanan publik tapi memanfaatkan desa. Ya. DNA karakter desa itu ya untuk social order, yang kedua untuk kepentingan masyarakat setempat. Pelayanan publik itu ya itu negara, makanya kan ada kepentingan warga, ada kepentingan masyarakat setempat, kepentingan masyarakat setempat, desa, kepentingan warga adalah negara, pemerintah begitu. Ya. Dan selama ini yang namanya pemerintahan administratif itu, pemerintahan yang birokratik itu kan tidak menciptakan citizen making bagi orang desa. Demikian juga dengan pembangunan. Dia seharusnya ngomongnya begitu dong. Ngomongnya itu ya realitas itu yang terjadi, yang dipotret secara utuh dengan perspektif yang lebih tajam. Jadi tidak melihat desa, melihat fakta itu dengan pasal saja. Ya. Itu cacatnya minta ampun ya. Jadi artinya Anda percuma kalau mau memperbaiki desa tapi dengan cara anti desa. Ya, yang yang pro pada desa saja, yang membela desa, memperkuat desa saja terseok berat ya untuk memperbaiki desa. Kenapa ya? Karena memang lawannya banyak. Seperti yang di video saya sebelumnya ini battle, ini arena pertengkaran, ini medan tempur desa itu. Ada yang terutama yang orientalis modernicity. Jadi Profesor Teh Botol ini termasuk orientalis modernis yang itu penuh kontradiksi gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mau dikerjakan, mau dituju itu? Kalau Anda mau ngomong pelayanan publik ya jangan ngomong desa gitu. Kalau ngomong desa jangan ngomong pelayanan publik. Jadi ranahnya jelas, medannya jelas. Atau Anda sedang mencari panggung gitu ya. Ya biasa sih orang cari panggung itu yang biasa dengan cara begitu. Ya, tapi saya ingin katakan ya supaya orang tahu gitu bahwa dia ngomel begitu ya belum tentu benar. Apa yang diomongkan tentang ilmiah itu belum tentu ilmiah juga dia. Dia menuding orang lain tidak ilmiah itu belum tentu dia ilmiahnya lebih hebat, enggak juga gitu. Ya. Lalu dia ngomel-ngomel juga kan, misalnya ya orang itu nggak paham subsidiaritas, orang nggak paham rekognisi gitu ya. Nggak paham bagaimana menjalankan rekognisi ya. Kalau orang anti desa ya pasti akan menolak dua gagasan itu.
akan punya gagasan yang lain yang belum tentu relevan. Jadi gagasan yang sangat formalistik ala Supomo, ala Yamin yang itu belum kokoh aja karena dua orang itu kan teknokrat hukum pada masa 45 itu. Ya, dia bukan pejuang sejati seperti Soekarno sama Hatta ya. Dan Anda tahu ya apa kata Bung Hatta terhadap Yamin gitu. Ya. Saya nggak usah ngomong di sini gitu ya. Jadi itu barang yang masih prematur gitu. Jadi legal formalis Profesor Teh Botol ini berangkat dari dua profesor teknokrat hukum itu. Padahal ada aliran lain lagi namanya esensialis bernama Hatta gitu. Ya, jadi dulu kesepakatannya memang sulit, belum belum tuntas dan itu terus-menerus diperdebatkan. Perdebatan mengenai pasal 18 secara utuh gitu ya, termasuk Satuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa ini ya itu luar biasa. Jadi tidak ada pendapat tunggal. Jadi karena memang konstitusi itu ya penting, tapi kan tetap saja ada perdebatan. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan itu kan 9 orang itu kan seharusnya pakai hukum. Tapi kenapa ada yang dissenting opinion gitu? Karena ya ada politik di situ, Bung. Ya. Ada politik. Politik bukan dalam pengertian interest dia mau membela siapa, bukan. Tapi gagasan-gagasan itu disebut sebagai politik pengetahuan. Sehingga ada yang dissenting, ya berdebat. Yang namanya keputusan itu ini diterima atau ditolak itu kan itu politik. Jadi tidak ilmiah itu. Jadi biasa kalau para pejabat publik, pemegang kedaulatan rakyat itu kan bekerja atas dasar keyakinan. Kalau Profesor Teh Botol bekerja atas dasar kebenaran, meskipun tidak ada kebenaran tunggal, meskipun dia mengklaim paling benar ya, tapi nggak ada kebenaran tunggal. Semuanya diperdebatkan. Jadi kalau Anda mengukur dengan indikator kebenaran lalu untuk menilai keyakinan itu akan menemukan kontradiksi. Keyakinannya ya didasarkan pada dinamika, pada realitas, pada konteks, pada aspirasi. Gitu. Bukan semata-mata pada argumen-argumen yang disebut ilmiah oleh Profesor Teh Botol. Ya, tetapi dinamika yang itu tumbuh berkembang dan ini memang harus diangkat. Dan itu biasa kalau kita membuat hukum, membuat kebijakan itu kan ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan macam-macam. Jadi tidak bisa dengan landasan yuridis satu pasal yang itu pun multitafsir lalu digunakan untuk menundukkan yang lain, nggak bisa. Ya. Dan ini sebenarnya saya masih janji mau membicarakan ada 3 pendekatan yang berbicara tentang pengaturan desa. Tapi itu nanti dulu. Saya sekarang hanya ingin fokus pada ini ya, kontradiksi kehendak untuk memperbaiki desa tapi dengan cara anti desa. Ya akhirnya hanya bualan aja yang dapat, apalagi nanti kalau dilawan oleh para pamong desa, nah itu baru tahu rasa bahwa pendapat yang disebut ilmiah itu tidak relevan. Dan saya selalu mengatakan bahwa ilmu yang terlalu ilmiah itu akan semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan tengkulak, ya. Tengkulak Teh Botol. Maksud saya ya termasuk Profesor Teh Botol itu. Saya kira demikian.